bahwa yang disebut wali itu adalah biasa makan kayak kita, tidur, punya istri. Tuan Syekh Abdul Qadir bagaimana riwayatnya? 41 dia punya kendaraan, dan kendaraan Tuan Syekh Abdul Qadir dalam sejarah Manaqibul Karamatil Auliyallah di dalam kitab Jami'ati Shaghir dijelaskan itu nggak ada yang mampu membelinya. Kenapa? Saking mewahnya. Apakah Tuan Syekh Abdul Qadir merasa memiliki? Tidak, itu yang jadi persoalan. Tuan Syekh Abdul Qadir sering berpesan, silakan kamu hidup bergelimpang dengan dunia di mana saja kamu mau, apapun yang kamu inginkan, tapi jangan sekali-sekali hatimu istiqmal ke urusan dunia, tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Punya tapi seperti tidak punya. Kalau kita sendal hilang satu aja marah-marah. Bener nggak? Bapak hadirin serta ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah dan indah ini kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi sekaligus munajat. Kalau orang kampung saya bilang pagi-pagi pada sholat duha. Kalau orang kampung saya mah yang namanya sholat duha identik kita mohon kepada Allah supaya mudah rizkinya. Ini yang pada sholat di Masjid CBD Al Madinah ini udah pada mudah rezekinya, apalagi seret. Kenapa? Alhamdulillah. Jangan ngomong seret ntar dibilang seret lagi. Bilang aja lagi mudah. Sebab hidup itu kalau pengen bahagia ada 4. Pertama, jangan mengeluh di hadapan orang lain, jangan mengeluh dengan diri sendiri, jangan suka mengeluh kepada Allah. Jangan suka mengeluh kepada diri sendiri. Kalau kita hidup mengeluh dengan diri sendiri, ngeluh sama orang lain, penyakit besar buat kita. Contoh Bang Ahmad, Bang Muhammad, Bang Jaib, Bang Bakar. Bang Gubed ini hidupnya melulu 5 sekawan ini. Asal dia mau main, gimana bed kabarnya? Sehat? Sehat awak mah. Bini, luar biasa. Anak, cuman sayang, kantong kering. Ada dia tuh, kantong kering, apa-apa kering. Asal kita main ke rumah dia, nggak kering. Ya nggak kering, pasti bilang nggak punya duit. Nggak kering, pasti nggak punya duit. Asal kita mau main, nggak ngeluh keluarga, ngeluh dirinya, ngeluh. Padahal tokonya di mana-mana. Emang dasar orang pelit, mau dibagaimanain juga pelit aja. Hidup mah kalau pelit kata Nabi, al-bakhilu la yadhulul jannah walau kana zahidan. Lu sholat duha 8 rakaat, tahajud 21 rakaat, kebanyakan itu tambah, 21. Ditambah witir kali ya gitu. Tahajud, witir, ya kan? Sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Yang namanya sholat safar, setiap ketemu orang nggak pernah nggak mengucapkan salam. Tapi pelitnya 17 setan. Pelitnya. Orang kalau udah pelit, kalau ngopi pagi, nih ampas kopinya nggak dibuang. Diapain? Dijemur. Buat ntar siang. Saking pelit-pelitnya. Yang kedua, orang kalau udah pelit, kalau habis berbuat dosa, kita pinta dosanya nggak dibagi. Buat gua aja biar sama Allah katanya juga. Saking pelit-pelitnya. Sunda bilang mah pelit merege apa ini? Oh minum. Berarti barahan nih masuk surga nih. Pelit merege hese buntut kaciran. Orang kalau udah pelit, subhanallah. Makanya Nabi bilang al jannatu darul askia. Surga mah tempat orang-orang barahan, bukan tempat mualim, bukan tempat kiai, bukan tempat ustaz, bukan tempat kita, bukan. Surga mah buat tempat-tempat orang yang barahan dan orang yang bahasa barahan tahu kali ya? Bager cek Sunda teh mah. Naon bager teh? Baik orangnya. Kalau kata bahasa kita mah zuhud. Nggak boleh punya duit semit nih, kayak tadi ibu-ibu tuh habis sholat duha tuh, itu paling sedikit cepet dikeluarin, paling sedikit. Saya berdiri aja Pak ya,
Iya paling sedikit lah. Sekarang kalau cepet yang hadir ini ada 300 orang, kali cepet berapa? Ah? 3 juta 30 bukan? Kalau 300 orang kali cepet berapa? 30 juta. Sementara kita seminggu sekali sholat duanya ya, seminggu sekali kali 4, 3 kali 4 berapa? 120 juta kali setahun. Apakah kakak beli mobil ambulan kita bareng-bareng di sini? Tuh hebatnya tuh orang beriman. Subhanallah. Makanya pantas kata Nabi, hebat apapun kamu punya ibadah, sehebat apapun kamu, ya sehebat apapun kamu sholat, sehebat apapun kamu rajin sholat sunnah, tapi kalau pelit meregehese buntut kaciran, gak bakalan masuk ke surga. Ini aplikasihan rasa sifat juhud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan duha memohon kepada Allah supaya hidup kita barokah. Habis barokah, aplikasinya kita sodakoin lagi ke orang lain. Ngapa begitu sholat dua di Masjid Al-Madinah bawa duit 2 juta, ngasihnya 2.000 perak. Lah itu duha kemana? Pen tadi ngomong Allahumma inna duha uka wal baha. Terus apalagi saya lupa lagi kadang-kadang tuh. Mana bu? Terus iya terus inna duha ukal baha uka, terus jamal uka kuwa terus sampai ke wa ingkana fil ardi, kan maksa sama Tuhan itu. Wa ingkana fil ardi kan kalau bahasa santri mah innya insartiyah. Insartiyah itu biasanya ada jawab. Wa in pisarti wal jazai. Itu kan kalau dalam bahasa ilmu nahunya, kalau udah masuk insartiyah berarti punya jawab. Ngomongnya begini, ya Allah, kalau emang rezeki ada di langit, maka turunin. Kalimatnya maka turunin. Maksa amat romannya. Gitu kan? Kalau emang wa in kana fil adi fakhrijuha, kalau emang itu ada di bawah bumi, keluarin. Gitu kan? Maksa romannya. Sholat 2 rakaat pengen dapat mobil, nggak tahu malu. Itu minimal 8 rakaat. Suratnya waduha wasyamsi waduhaha. Wiridannya sekarang kan musim covid nih, liham satun utfi biha halal waba ilhatimah liham satun utfi biha halal wabail hatima al musta wal murtada wabnahuma wa fatima li hamsatun udfi biha halal wabail hatima. Gusti, ya Allah, saya mah pada saat duha di Masjid Al-Madinah CBD ini, saya mah biarin nggak dikasih rezeki juga, yang penting saya mah sehat aja, biarin nggak apa-apa. Buat apa banyak duit juga kalau kagak sehat mah percuma, ngeri. Saya mah udah yang penting mah sehat johir batin. Begitu tuh doanya kayak tadi, pakailah ya goniyo ya mugni ya goniyo ya mugni sambil nyebut ke Allah yang maha kaya, baru ngadoa wa ingkana fil ardi fakhriju wa ingkana fis samai fil pangzilu, kalau ada di langit turunin, kalau ada di bawah, kalau dikit banyakin, udah banyak pengen berkain, nggak tahu malu, 2 rakaat pengen berkah. 8 bu Yagoninya juga yang banyak kan, kudunya minimal ngawiridnya sejam. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah qadas Allahu syirahul aziz. Ini saya baru nyeritain 1 ini, sampai 4 mah 2 jam, gede nggak bayarannya? Bohong. Saya mah jauh-jauh dari Masjid Agung Nurul Yakin Pintu Seribu bu, tahu Pintu Seribu? Ibu ketik dah di Google Masjid Pintu Seribu Kota Tangerang, yang orang bilang katanya masjid itu masjid dolal madlul. Dolal madlul tahu? Masjid yang udah sasar nyasarin, karena itu buatannya katanya buatan orang Arab. Orang kalau kagak tahu persoalan kadang-kadang suka bingung, bisanya hanya bisa mencaci, memaki, selesai. Makanya hidup itu kudu tabayun. Kayak kemarin Bupati Tangerang kan namanya Ismet Iskandar,
jika semua para kiai sebanten meninggal Ismet Iskandar, padahal mah Ismet Yusuf yang mati. Ngomong begitu orang Rangkas, Cilegon, Lebak, lu kan kagak tahu, tolong saya. Gua orang Tangerang asli, dong. Ismet lagi beli cabe. Ngapa dibilang mati? Nah ini nih, makanya kudu tabayun dulu. Sama di Masjid Agung Nurul Yakin ya. Contoh yang kedua, ibu pernah ke Pulau Cangkir nggak? Pulau Cangkir ada makam sekarang 2 ya. Yang pernah nggak? Ngomong pernah doang. Bapak-bapak mah nggak ada dah, kelasnya bukan kelas Pulau Cangkir. Bapak mah Jawa yang mahalan. Pulau Cangkir mah ya murah, 20.000 gue nyampe ke sono. Di mana Pulau Cangkir? Ah, di Kronjo, ya kan? Ada makam tuh di situ, makam 2. Dulu mah 1, kok bisa ada 2? Jangan-jangan wali berubah kali. Siapa yang bikin? Nih biangnya. Itu kalau bapak-bapak mau datang ke sana, yang asli itu yang pertama. Nih saya kasih riwayatnya. Di Pulau Cangkir itu ada makam anak keturunan daripada Sultan Maulana Hasanuddin. Namanya nih ada 3 punya gelar. 1 Pangeran Sabrang Lor, kedua namanya Jaga Lautan, nama aslinya Buyut Saifullah. Saifullah itu makam beliau meninggal dunia diurus dulu dengan Syekh Astari Cakung. Syekh Astari gurunya Presiden Soekarno. Di mana dia? Di Cakung. Apa Cakung Jakarta? Bukan. Dekat situ ada nama Kampung Cakung, Blaraja, Kresek. Syekh Astari punya orang tua namanya Syekh Maulana Ishak. Maulana Ishak punya orang tua namanya Cilik Wulung. Cilik Wulung punya orang tua namanya Jaga Lautan. Jaga Lautan punya orang tua namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Panjang kalau saya ceritain mah. Pokoknya ibu nyelangap aja. Bapak kena COVID. Itu nama aslinya. Karena beliau wafat, biasanya kalau yang namanya Banten, bukan hanya Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kalau yang meninggal itu adalah keturunannya, yang ngurus pasti anak cucu dan cicitnya. Kenapa? Pertama dia lebih tawasul, lebih nyampe. Kedua secara kekeluargaan punya hak peto, begitu tuh. Karena ini adalah Buya Astari, udah tua, datanglah orang Indramayu. Ada orang Indramayu nggak di sini? Mana dia ngacung? Ampak loh. Enggak apa-apa. Orang Indramayu datang, namanya Ki Waslim, udah almarhum, datang. Nah, yang pertama itu di sana namanya makom, tempat tapaknya Pangeran. Kon wali-wali zaman dulu begitu kerjaannya tapak. Emang apa? Lah sekarang zaman dulu mau ke mall kagak ada mall. Ya mendingan tapak. Makanya pantas kata Tuan Syekh Abdul Qadir begini, lal wali ilal wali walakinil wali mayyakulu kama yakulu mayyasrobu kama yasrobu mayyanakah kama yanakah, gitu kan. Walakinil wali illa bitarfi aini an zikrillah. Tidaklah yang disebut wali, bahwa yang disebut wali itu adalah biasa makan kayak kita, tidur, punya istri. Tuan Syekh Abdul Qadir bagaimana riwayatnya? 41 dia punya kendaraan. Dan kendaraan Tuan Syekh Abdul Qadir dalam sejarah Manaqibul Karamatil Auliyalah di dalam kitab Jami'atis Shaghir dijelaskan itu enggak ada yang mampu membelinya. Kenapa? Saking mewahnya. Apakah Tuan Syekh Abdul Qadir merasa memiliki? Tidak, itu yang jadi persoalan. Tuan Syekh Abdul Qadir sering berpesan, silakan kamu hidup bergelimpang dengan dunia di mana saja kamu mau, apapun yang kamu inginkan, tapi jangan sekali-sekali hatimu istiqmal ke urusan dunia. Tetap ke Allah Subhanahu wa taala. Punya tapi seperti tidak punya. Kalau kita sendal hilang 1 aja marah-marah. Bener ya? Sendal hilang 1 di masjid, DKM masjid apa? Lu tolong lu. Nggak bisa ngurus lu. Tuh kita. Tuan Syekh Abdul Qadir enggak. Kenapa? Karena hatinya tidak istighol dengan urusan dunia. Nah, kalau zaman sekarang yang disebut kekasih Allah itu biasa. Apakah ilmu kekasih Allah bisa kita kasat? Kayak bapak-bapak bisa. Yang penting setiap saat di hati jangan sampai lepas ke Allah. Habis sholat 165 la ilaha la ilah, terus aja ingetin ke Allah, kencengin 14 rakaat la
ilah, buang ke sebelah kiri, karena di sebelah kiri ini nafsu yang paling gede, urusan dunia sama urusan perempuan bagi laki-laki. Bener nggak Pak? Kan kita mah kalau ngeliat perempuan cakep kayaknya nafsu aja bawaannya ya, sama urusan duit itu. Kalau perempuan kan urusannya duit, nggak boleh ngeliat duit banyak, bener nggak? Langsung buru-buru aja, udah bang beli tanah lagi, beli rumah segala macam, rumah tingkat-tingkatin, bikin kontrakan segala macam, padahal udah tua ya, biarin dia lakinya kawin lagi baru kerasa dia. Nah sini tancapin ilallah, la ilaha illallah. Belajarlah mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kalau hati udah ditempelin, makanya pantas Nabi ngomong begini, man kola, barang siapa yang ngucapin kalimat la ilaha illallah fi akhiri, di dalam akhir meninggal dunia, maka dakhalal jannah, masuklah dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebiasaan orang meninggal dunia biasanya tergantung pada waktu masa hidupnya. Apa kebiasaan dia? Kalau biasanya didangdut, ya udah matinya didangdut. Yang paling segan itu kalau dia sering kawin, nah itu mati rumah janda, bahaya itu. Itu kan bahaya itu. Nah oleh karena itu hayo di akhir nih kalimat ini, apalagi sekarang nih musimnya musim kayak begini, peltes mati, apalagi informasi katanya virus sekarang udah bukan menyebar melalui massa manusia tapi melalui udara. Bahkan yang paling riskan sekali, yang paling dominan kena itu aki-aki di atas umur 50. Siap-siap aja Pak. Iya katanya. Kenapa? Karena imun tubuh itu kita kurang kuat, maka semakin kuat imun tubuh, insya Allah semakin sehat. Maka untuk itu berolahragalah. Yang paling bagus itu olahraga bersepeda. Kenapa? Karena cepat keringat. Di atas berapa? Jam 10 ke atas, makanya sepeda banyak kemana aja. Tuh sepeda di pondok saya laku, yang rombeng-rombeng pada dibeliin. Akhirnya mah sama virus mati kagak, ketabrakan akhirnya mah. Kata dia sama kata apa kali, orang mati mah nggak harus begitu aja, tetap aja emang dasar mati mah mati aja gitu kan. Tetapi kita perlu sabab syariat, boleh olahraga, tapi yang mantap-mantap model kayak gini nih, duha yang biasa 8 rakaat kita pakai 2 kali lipat. Abis duha tahiyatul masjid, abis tahiyatul masjid mutlak lagi, abis mutlak lagi, abis mutlak baru liqodoil hajat. Itu kan ada sholat kayak gitu, bener gak? Usolli sunatan liqodoil hajat, usolli sunatan mutlak, sunnah aja, niat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Abis hajat dipakai yang 40, 30, 20, 10 munajat liqodoil hajatina. Ya Allah, saya mah gak bisa minta harta, saya mah gak minta apa-apa, yang penting hidup saya sehat, sukses, sehari bisa nyimpen duit 500.000 aja ya Allah gitu. Saya bisa ngumpulin, ada lebihnya saya bisa kawin-kawin gitu, selesai. Minta ke Allah, bener nggak Pak? Bapak-bapak bener nggak? Ya kelompok udah tua semua sih, jadinya mau kayak insya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, di pagi hari yang cerah ini, hayo ramaikan kalimat tauhid. Apalagi sekarang musim penyakit yang tadi dibaca, amalin lihom satun utpi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtadha wa banahuma wa fatimah. Selesai habis sholat 3 kali, asal habis sholat 3 kali. Kalau ibu mampu pakai 7 kali, ibu mampu 11 kali, ibu mampu 17 kali. Kalau perlu malam setelah baca salawat, baca, insya Allah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan doa mah insya Allah. Itu sih bersepeda mah iya, olahraga mah iya, ngedoa kagak. Kan yang ngasih penyakit Allah, yang ngabain lu ngapa minta ke dokter? Ngapa? Vaksin kayak begitu mah di kampung udah ada. Apa itu? Asal rajin makan daun bebadotan. Pagi makan daun bebadotan, siang makan daun bebadotan. Kan tubuh kita pahit. Kalau udah pahit, imun tubuh kuat. Di saat kuat, jauh ke penyakit. Insya itu sabab syariatnya. Ini maksain sepeda dibeliin, mana mahal harganya, ada yang 150 juta, 30 juta, giliran mau korban dipintain kambing belaga kagak lu. Enggak aja. Itu kemarin tuh subhanallah. Makanya udah hayo pakai kalimat la ilaha illallah. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan ilmu kewalian bisa kita kasab, ilmu kepengen dicintain sama Allah bisa kita kasab. Yang penting syarat satu, istiqomah. Belajarlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Biarin kalaupun kita nggak punya mursyid,
nggak punya mursid, guru mursid, tabarukan saja. Tabarukan itu sesuai apa yang dikatakan sama Nabi Muhammad dalam kitab Tankihul Kaul, barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid la ilaha illallah, maka hidupnya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau ngelihat ke dalam kitab-kitab ahli toreko mah yang 4 jikir mah jikir tapi hati lupa, neraka jaminannya. Ngeri kalau ngelihat kayak begitu mah. Udah aja kita mah jikirnya jikir tabaruk aja. Belajar dipusatkan kalimat tauhid ke Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan saja di akhir kemudian kita husnul khotimah, di dunianya bahagia, punya anak 5, bener nggak? Terus punya istri berapa Pak? Iya, istri 2, anak 5, ya kan? Yang pertama jadi ustazah, yang kedua selalu di masjid melulu, anak 5-5-nya ibadahnya rajin, walaupun bukan status ustad. Begitu kita mati husnul khotimah, masuk ke dalam surga, nikmat nggak kira-kira? Disusul sama anak, tek bini kita, ye datang ke bidadari, dipilih. Kata Allah, silakan tuh, hei yang ahli majlis doa, pilih yang mana yang cakep-cakep tuh. Yang mana? Nih, ini bidadari yang sudah digambarkan dalam surat Al-Qiyah, yang udah jelas cakepnya. Kalau bidadari itu dalam kitab Irsadul Ibad diceritain Pak, rambutnya aja kalau jatuh dari surga ini semua pada mati nih, saking cakepnya. Beningnya udah nggak katahan, bening udah pokoknya mah. Bener, kamu dalam Uspuria diceritain nih, ngebelebet beginian doang nih, ngebelebet begitu doang tuh, mikirinnya setengah budeg. Makanya begitu turun bidadari kita jangan lagi begitu, epitamala aja Pak ya, kelas kita malah epitamala, atau yang sekarang Pia Palen atau Tamara Black Sinki. Ya suruh ceramah di sini nih bertiga nih, mau rame mau kagak, mau masuk akal mau kagak, sebodoh amat, gue mau yang penting ngeliatin dia yang cakep, selesai. Komo kalau bidadari, masuk bidadari di surga, set ada dipilih, kita pasti milih bidadari daripada bini kita. Capek gue mikirin lu, di dunia gue udah abis diomelin mulu, dipakainya mana kurang enak, ada bidadari yang bisa cakep, minggir gitu. Nah itulah kehebatan orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca lihon satun utfi halal wada ilhatima almus wal murtada wabnahuma wa Fatima. Nanti kalau kurang jelas lagi datang ke sekretariat, temuin saya bagaimana cara bacanya. Kalau masih kurang puas juga, alamat saya di Bayur Masjid Agung Nurul Yakin pintu 1000, nomor telepon 0812183149. Tanya aja, Ustadz itu cara bacanya bagaimana, ibu datang aja ke sini. Gimana alamat itu yang saya kasih, nanti kan gampang, ada Sherlock, cek datang. Cuma syaratnya nggak usah bawa uang Bu ke tempat saya mah. Kalau pengen minta kayak gitu cukup bawa beras aja, beras 2 karung lah minimal gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Insya Allah datang ke sana di pintu 1000, Insya Allah akan saya kasih penjelasan nih kitabnya, nih maunahnya, nih tawasulnya, nih fadilahnya, supaya kita aman dari segala macam penyakit. Karena penting buat kita, apalagi zaman sekarang, zaman serba modernisasi, zaman penyakit yang aneh-aneh. Makanya kita mohon ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 orang ini hebat nih. Ini Al Mustafa Rasulullah, wal Murtado Imam Ali, terus wabenahuma anaknya Imam Ali siapa? Hasan Husain. 4 berarti. Yang satu lagi wa Fatimah. 5 orang inilah yang harral waba. Beliau ini yang nggak bisa kena panas. Makanya Rasulullah dalam sejarah, dalam kitab Madarijus Su'ud, dalam kitab Barjanji, dalam kitab Mawahibus Samad diceritakan kalau jalan nih matahari memuncarkan cahayanya, nggak mau. Kenapa? Malu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena cahaya matahari lebih bagus daripada jasadnya Rasul, lebih hebat cahayanya Rasulullah, makanya malu. Apalagi Fatimah, apalagi Imam Ali, apalagi Sayyidina Hasan Husain. Makanya 5 orang. Maka tertuanglah kata Mbah Hasyim Asy'ari melalui kitab-kitabnya itu kalimat tadi. Sekilas aja saya kasih penjelasan. Baca minimal habis sholat 3, kalau kita kuat 7, barulah pergi kemana-mana. Nggak pakai masker gak, insya Allah nggak apa-apa, aman. Itu kalaupun dipakai syariat nggak apa-apa. Masker ongko pakai, batuk iya, nyampe ke rumah diperiksa panas 67 lagi, kena covid, pen masker tiap hari mau tidur pakai masker.
sama laki pakai masker, mau sholat pakai masker, begitu makan lupa dibuka maskernya. Subhanallah. Syariat boleh aja, nggak ada masalah, tetapi doa itu lebih karena yang bikin penyakit Allah, yang menyembuhkan penyakit juga lanjut. Karomah daripada pangeran jaga lautan, maka hasil kata Mbah Hashim, Mbah Kiai Haji Hashim, Mbah Astari Lim sini, daripada bahasa kita nih, daripada sira ora kemana-mana kene bae si urusaken ki pangeran jaga lautan, engko tuh iki makamna ningkana ana tempat pertapaanane gitu, ngerti nggak? Saya yakin bahasa orang Jawa banyak ini mah. Saya mah Jawa Banten, bahasa Jawa yang susah dipikirin. Bahasa kita sih utawi iki kong sopo wong kangden tancebaken. Kalau bahasa saya sini, nih ada makam pangeran jaga lautan. Di sini ada tempat keramatnya. Karena kamu berdua, kamu kan bukan keturunannya, kamu urusin ya tempat. Akhirnya makam yang ngurusinnya meninggal dunia. Ki Wasli masih ada. Terus yang kedua lagi meninggal dunia. Nah, karena di sini sering rame melulu, rame yang jarahin. Ya biasalah. Likulli jinimatin mahsudun. Orang kan kalau yang banyak dapat nikmat biasanya hasud. Banyak ya hasud biasanya, kayak tetangga kita punya mobil bagus segala macam, kan dapat nikmat banyak tuh, biasanya banyak yang hasud. Tumben biasanya Fortuner ini ganti Alphard, itu yang ngomong begitu hasud tuh Bu, hasud. Sementara orang penyakit hasud ya kulul hasanakal khotobu, parah penyakitnya. Orang yang punya penyakit hasud itu gambarannya amal kita itu habis seperti kayu bakar dimakan api. Nauzubillah min jalik. Nauzubillah min jalik. Biasanya hasud yang kayak gitu. Lama-lama akhirnya pecahlah persoalan itu. Akhirnya ketemu sejarahnya dalam buku, saya cari, maka kumpullah di Cirebon. Begitu kumpul, akhirnya saya rapikan, habislah 300 juta. Nah, karena merasa orang sana nggak ada yang senang, aparat-aparatnya, akhirnya saya dibawa ke pengadilan, menanglah pihak saya, tapi tetap di penjara juga. Nah, alhamdulillah menang dengan hasil ketentuan dari bupati dan terus dilanjutkan. Cuman sehubungan banyak komersil dari Perkim, maka saya tinggalkan. Di situ namanya adalah Pangeran Jaga Lautan, nama aslinya mah Buyut Saifullah, anak daripada Syekh Sultan Maulana Hasan Nudin Banten, yang kebetulan beliau adalah sebagai Sultan Banten. Nah, selesai daripada itu maka ditinggalkan. Orang yang kagak paham dibilang kuburan lelagaan. Orang yang kagak paham dibilang katanya kuburan jejadian. Emangnya gampang di makam wali begitu? Kagak kena kutuk lo pada? Nggak sembarangan, karena banyak kisah-kisah di situ. Nah, oleh karena itu biar Bapak paham. Karena akibat kita nggak tabayun, tadi persoalannya tuh kayak di Pintu Seribu dibilang katanya Pintu Seribu buatan orang Arab segala macam, dolal madlul, masjid kagak jelas bagenin. Kalau mau tahu dulu Pangeran Aryadila itu bersamaan dengan Pangeran Jaga Lautan yang memerangi Pucuk Umun. Paham tuh Pucuk Umum? Orang mana? Orang Banten di Baduy. Ibu pernah ke Baduy? Yuk ke sana yuk. Di Baduy itu daerah yang sangat adem. Dia mah nggak percaya dengan adanya ketuhanan, lebih percaya kepada benda-benda. Agamanya Cina bukan, Kristen bukan, Islam bukan. Dia kejawen di Baduy sana. Ada puan 1, puan 2, puan 3, puan 4. Puan yang paling tinggi itulah ilmunya yang paling tertinggi. Haji Mul pernah datang ke sana, alhamdulillah pengen tahu, datang. Oh kayak begini. Ternyata setelah ditolaah, bener persoalan ibadah ke Allah mah kurang, tapi toleransi mereka itu luar biasa bisa dipakai. Itu ada kelebihannya. Makanya jangan suka menganggap sesuatu perkara itu sepele. Kenapa? Belum tentu kita anggap yang sepele itu ternyata lebih mulia daripada apa yang kita sangka. Maka hidup itu yang paling bagus. Jangan suka mengeluh di hadapan orang, jangan suka mengeluh dengan diri sendiri, hancur kita. Dibuatlah Pintu Seribu, bukan Pintu Seribu, namanya Masjid Agung Nurul Yakin Pintu Seribu di Bayur adanya. Sampai sekarang ada 400 cabangnya. Bukan itu saja yang dibangun, Kerawang, Bogor, Sukabumi, di Garut, sampai di Nanggor di Malaysia. Dari mana duitnya? Udah yang tadi, Allahu Ghaniyu, Allah Maha Kaya. Kenapa Ustadz Mulpari saya tahu? Karena saya emang tinggalnya di situ, di Pintu Seribunya. Iya, di dalam. Iya, mungkin kali mah yang punya, bukan. Kalau yang punya mah saya jual.
gitu. Kalau yang punya mah saya jual. Kenapa? Kemarin datang dari wali kota ke sono supaya dijadikan cagar budaya. Orang tua saya bilang jangan. Kenapa? Ini bukan masjid cagar budaya, karena masjid udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mau silaturahmi, yang mau zarah, yang mau pada zikir, monggo silakan, bukan hak saya tapi hak Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya begitu, selesai. Nama aslinya Masjid Agung Nurul Yakin, yang bikinnya nama aslinya Al Fakir Mahdi Hasan Al Qudratillah Al Muqaddam. Hasan itu engkong saya, punya bapak Haji Andreas Haji Pesol Bahrul Ulum Hasan, terus sampailah ke Pangeran Jayalana. Pangeran Jayalana punya orang tua namanya Pangeran Aryadila. Aryadila saudara kandung dengan Pangeran Jaga Lautan alias Pangeran Sabrang Lor alias panjang. Siapa mereka? Urta Sultan Maulana Hasanuddin, gitu. Biar jelas ya Bu, biar jelas nggak Bapak? Jadi kalaupun ada yang mengatakan Daulal Madul bahwa itu adalah keturunan Arab, katanya yang bikin Habaib. Yang namanya Habaib mah rata-rata hidungnya, terus juga jenggot, kumis. Saya pengek, ya kan? Nggak berkumis, nggak apa-apa. Mana? Silakan. Maka alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Tadi saya kesini aja udah ada 5 bus, lumayan. Kalau satu bus 100.000 kali 5 di 500.000, celengan buat saya tuh. Ya minimal kebelilah Fortuner mah 1. Itu doain, mudah-mudahan saya bisa melanjutkan dan bisa meneruskan cerita perjuangan orang tua saya. Amin ya robbal alamin.